Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumil hikam amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim kita dengan terlebih dahulu membaca umul kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan umul kitab apa yang kita baca dan kita kaji hari ini membawa keberkahan dan manfaat baik bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qila, dan dikatakan, alaika, wajib atas kamu, antashtagila, untuk menyibukkan diri, bimasalihi nafsika, dengan kemaslahatan dirimu. Ini terkait dengan kemarin kita baca bahwa kita kalau disalahi orang atau ada orang berbuat jahat kepada kita, kita sebaiknya ya fokus pada membuat kebaikan-kebaikan, fokus pada mencari keluhuran-keluhuran dan menambah ilmu pengetahuan. Nah, pada nasihat kali ini kita disarankan untuk menyibukkan diri dengan kemaslahatan diri kita. La biqahri aduwika, tidak fokus pada upaya untuk mengalahkan musuhmu. Udah biarin aja orang-orang yang berbuat jahat itu. Fa idza aqamta, maka jika engkau menegakkan atau melakukan masalihan nafsika, kemaslahatan bagi dirimu, tadmanu, maka engkau akan mengandung atau membawa dzalika, hal tersebut, qahra aduwika, kekalahan musuhmu. Jadi kalau kita fokus pada upaya membuat kemaslahatan bagi diri kita, maka di situ sudah terkandung kekalahan dari musuh-musuh kamu, orang-orang yang membenci kamu. Wa iyyaka, dan hati-hatilah kalian, wal mu'adata, dengan permusuhan, sikap permusuhan. Hati-hati dengan sikap permusuhan. Fa innaha, karena sungguhnya permusuhan itu, tufdihuka, itu bisa membuka aibmu atau membuka cacatmu. Wa tudayyi'u, dan juga menghilangkan awqataka, waktu-waktumu. Maka tinggalkanlah permusuhan, tidak ada gunanya. Wa alaika, dan atas kamu atau wajib bagimu, bitahammuli, untuk bersabar, menahan diri dari orang-orang yang berbuat jahat itu. Sabar saja. La siyama, apalagi minas sufahai, dari perbuatan orang-orang yang bodoh, dari orang-orang yang jahil. Qala, berkata Isa bin Maryam, Nabi Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam, ihtamilu minas safihi, ihtamilu, bertahanlah kalian, bersabarlah kalian, minas safihi, dari tindakan orang yang bodoh, wahidatan, satu kali, kaitar bahu, supaya kau bisa untung, ashron, 10 kali. Kalau kamu bisa sabar menyikapi orang yang bodoh 1 kali aja, maka kau akan untung 10 kali. Syi'run, ada sebuah syair mengatakan, balautu nasa qarnan ba'da qarnin, balautu, aku sudah menguji, ya, aku sudah menguji, mencoba, an-nasa, manusia, qarnan ba'da qarnin, beberapa lama, abad demi abad. Dalam waktu yang sangat lama aku sudah ketemu manusia, sudah menguji banyak manusia lah, abad demi abad gitu kan. Falam ara, maka aku tidak melihat, ghaira khattalin, kecuali si penipu, waqalin, dan juga orang yang menjengkelkan.
ucapannya itu menjengkelkan. Aku sudah ketemu banyak orang, sudah aku uji di mana-mana, kata syair ini, sekian lama waktunya, berabad-abad lah katakan demikian, maka aku pasti akan menemukan, pasti ada saja orang yang khotal itu, orang yang menipu, penipu itu pasti ada, dan orang yang menjengkelkan itu pasti ada. Itu maksudnya kalau kita menyibukkan diri untuk menghilangkan orang-orang yang menipu atau orang-orang yang menjengkelkan, orang macam itu mesti ada dimanapun Anda tinggal gitu. Makanya tidak usah terlalu fokus pada mereka. Walam ara fil khutubi, dan tidaklah aku melihat di dalam perkara-perkara yang besar, asyadda waq'an, sesuatu yang lebih kuat akibatnya atau efeknya, wa as'aba, dan lebih sulit, lebih menyusahkan daripada ini, min mu'adatir rijal, daripada bermusuhan dengan orang lain. Nggak ada yang paling menyusahkan, nggak ada yang paling besar efeknya daripada permusuhan dengan orang lain. Maka tinggalkanlah permusuhan itu. Wadzuqtu miraratal asya'i turron, dan aku sudah merasakan pahitnya berbagai macam hal, semuanya turron. Wa ma dzuqtu amarra minas su'al, dan tidaklah aku rasakan lebih pahit daripada meminta-minta. Makanya kita jangan sampai meminta-minta, jangan sampai jadi peminta-minta. Karena meminta-minta itu sesuatu yang sangat pahit, baik bagi diri kita maupun bagi orang kita minta. Jadi sebisa mungkin hindarilah meminta-minta. Jangan jaluan, jangan juga meminta. Sebaiknya kalau kita bisa tidak meminta, jangan pernah meminta kepada orang lain. Wa iyyaka, dan hati-hatilah kalian atau kamu, wa antadunna, dari menyangka bil mukmin, terhadap seorang mukmin, su'an, prasangka yang jelek. Sekali-kali janganlah kamu ini punya prasangka jelek terhadap seorang mukmin. Hindarilah prasangka jelek terhadap mukmin, terhadap orang yang beriman. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya prasangka itu mansyaul adawati, sumbernya permusuhan. Wala yahillu dzalika, dan hal tersebut tidak halal atau tidak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah SAW, merujuk pada sabda Rasulullah SAW, dhannu bil mu'minina khairan. Dhannu, berprasangkalah kalian, bil mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman, khairan, dengan prasangka yang baik. Wa innama, dan sesungguhnya, yansha'u dzalika, tumbuh hal tersebut atau tumbuh prasangka yang jelek itu, min khabathin niyah, dari kotornya niat. Dari kotornya niat. Jadi prasangka yang jelek itu muncul dari niat yang kotor, wasu isariroh, dan hati yang jelek. Prasangka itu lahir dari hati yang jelek dan niat yang tidak baik atau tidak jernih. Kama qala, sebagaimana berkata siapa Abu Thayyib, syi'ron, sebuah syair, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dununuhu. Idza sa'a, jika jelek, fi'lul mar'i, tindakan seseorang atau kelakuan seseorang, saat, maka jeleklah, dununuhu, prasangka-prasangkanya. Wasaddaqa, dan membenarkan ma ya'taduhu, apa yang ia biasakan, min tahawumin, dari prasangka-prasangka jelek tersebut. Kalau orang sudah berprasangka jelek, berbuat jelek, maka prasangkanya jelek, dan prasangka itu membenarkan apa yang jelek-jelek tersebut. Wa ada muhibbihi, dan orang yang suka berprasangka itu akan juga memusuhi orang-orang yang sebenarnya menyayanginya, atau memusuhi orang-orang yang mencintainya. Orang yang suka berprasangka buruk itu seringkali bahkan dia juga memusuhi orang-orang yang sebenarnya mencintai dia atau menyayangi dia. Biqauli adatihi, dengan ucapan-ucapan dia yang memusuhi orang-orang tersebut, memusuhi orang yang mencintainya tersebut atau orang yang menyayangi tersebut.
Wa asbaha maka ia menjadi fi lailin di dalam malam minasyakki muzlimin, berada di dalam keraguan yang gelap. Dia sendiri bingung nanti, galau kalau dia memusuhi atau berprasangka buruk pada orang-orang yang mencintainya, menyayanginya. Dia akan merasakan kegelisahan atau kegalauan yang gelap di malam harinya. Unsyitu dan dibacakan kepadaku li ba'dim dari sebagian ulama syair-syair yang lain juga yang berbunyi tanaha anil qabihi, maka menyingkirlah kamu anil qabihi dari hal-hal yang jelek, dari kejelekan, wala turidhu dan jangan kau ingin kejelekan, waman aulaitahu dan barang siapa yang telah engkau berikan kepadanya, kepada seseorang itu hasanan kebaikan, fazidhu maka tambahlah kebaikan tersebut. Nah pada demikian ya nanti satukfa maka akan dicukupkan min aduwika dari musuh-musuhmu itu kulla kaidin segala macam mereka daya. Kalau kamu terus berbuat baik pada orang-orang yang sudah kamu perbaiki, berbuat baik pada sahabat-sahabatmu, menjaga hubungan baik dengan teman-temanmu, maka nanti kamu akan terjaga dari segala macam mereka daya atau rencana-rencana jahat dari musuh-musuhmu. Idza kadal adu, jika musuhmu itu melakukan rekadaya, melakukan tipu daya, fala takidhu, jangan engkau balik membuat rekadaya untuk dia, untuk musuhmu itu. Udah biarin saja, biar dia cukup dengan perbuatannya tersebut. Unsyitu dan dibacakan untukku sebuah syair juga li Syekhil Umaidi yang berasal dari Syekh Umaid Abil Fatih Al-Busati rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Dzul akli, orang yang punya akal itu la yaslamu, tidak selamat min jahilin, dari orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh itu selalu akan merepotkan orang-orang yang berakal, orang-orang yang baik. Ya sumuhu, dia orang ini membikin beban bagi orang-orang yang berakal, bagi orang yang berakal. Zulman, karena dia memang berbuat zalim pada orang yang berakal tersebut, wa inatan, dan membuat susah, membuat sedih, ngerepoti orang-orang yang berakal, orang yang berakal. Jadi dimanapun kita tinggal atau berada, pasti kan ketemu orang-orang yang jahil, yang sukanya itu membuat beban kita, merepotkan kita, mendolimi kita. Maka sebaiknya ya kita tetap fokus pada kebaikan. Kalau bisa jangan pernah membalas. Fal yakhtaris silma, maka hendaknya dia atau dzul akal itu, orang yang berakal itu, memilih damai. Udah nggak usah bertengkar. Ala harbi, daripada memusuhi orang-orang yang bodoh itu. Wal yazamil insota, dan tetaplah oleh orang tersebut insotu diam. Udah diam saja, insotan, menanggapi berbagai macam ucapan atau perkataan dari orang-orang yang bodoh tersebut. Jadi kalau orang bodoh atau orang jahil itu mengatakan apa saja untuk menyusahkan kita atau untuk membebani kita, sudah diam saja, tetap fokus pada kebaikan-kebaikan, mendapatkan keluhuran-keluhuran dan menambah ilmu pengetahuan. Saya kira itu untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.